Kelompok Ayu Utami mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Hamlet, karya William Shakespeare. Hamlet, sang pangeran Denmark, kini tengah berduka karena kematian ayahandanya. Kesedihan Hamlet makin bertambah ketika sang ibunda lantas menikah lagi dengan Claudius, pamannya sendiri. Laki licik dan jahat itu pun kini menjadi raja Denmark. Hamlet curiga ada yang tidak beres dengan kematian ayahandanya. Terlebih saat ia mendengar dari Horatio sahabatnya kalau para penjaga telah melihat hantu sang raja. Hamlet pun memutuskan untuk menunggu dan jika bisa bertemu sendiri dengan hantu tersebut. Kau yakin perkataanmu semalam itu benar, Horatio? Benar, Pangeran. Para pengawal mengatakan mereka melihat sosok sang raja sekitar waktu ini. Dan, lihat, itu beliau. Hamlet menoleh dan melihat sosok yang menyerupai ayahandanya berdiri di hadapannya. Ayahanda, apakah itu benar dirimu? Mengapa kau menampakkan diri? Apa yang kau ingin aku lakukan? Hamlet, mereka mengatakan padamu bahwa seekor ular berbisa telah menewaskanku ketika aku tertidur di taman. Sesungguhnya, ular itu adalah pamanmu sendiri. Balaskan dendamku atas pembunuhan keji itu, nak. Tapi, janganlah kau sampai membunuh ibumu. Biarkan dia hidup tersiksa oleh kesadaran nuraninya sendiri. Camkan itu. Ayahanda, tunggu. Dia sudah lenyap. Jadi, benar bahwa ayahanda telah dibunuh. Dan Claudius adalah dalangnya. Ibunda, bagaimana mungkin kau juga terlibat? Tunggu, apakah tadi itu benar ayahanda? Atau setan yang sedang mempermainkan pikiran burukku agar aku terjerumus? Aku harus mencari cara untuk membuktikan kebenarannya. Tidak lama kemudian, Hamlet mendapatkan kesempatan untuk mengetahui apakah Raja Claudius bersalah atau tidak atas pembunuhan ayahandanya. Sekelompok pelakon drama telah datang ke istana untuk mengadakan pertunjukan. Hamlet yang kebetulan mengenal para pelakon itu meminta mereka menampilkan sandiwara yang berjudul Pembunuhan Gonzago, yang sekiranya mirip dengan skenario pembunuhan ayahandanya. Suamiku, jika kau meninggal dunia, aku tidak akan pernah menikah lagi. Hanya seorang wanita yang telah membunuh suami pertamanya sajalah yang bisa menikah untuk kedua kali. Pertunjukan macam apa ini? Dengan dialog seperti itu, dan menampilkan adegan seorang laki-laki menuang racun ke telinga Gonzago yang sedang tidur di taman, demi mendapatkan tanah dan istrinya? Sungguh sandiwara yang buruk. Kalian membuat ratu sakit kepala. Mari, kita keluar saja, Dinda. Kau takut bukan, Claudius? Dan kau juga, Ibu. Aku bisa melihat ketakutan dan rasa bersalah itu di wajah kalian. Rupanya, kalian berdua benar-benar telah merencanakan pembunuhan ayahanda. Sekarang, aku tidak akan ragu lagi membalaskan dendam beliau. Raja Claudius menyadari bahwa Hamlet telah mengetahui keterlibatannya dalam kematian sang ayahanda. Ia pun segera menyusun rencana untuk melenyapkan sang pangeran lebih dulu, sebelum keponakannya itu bisa menyerangnya. Hamlet ini cerdik. Aku sudah mengirimnya kepada Raja Inggris agar ia dibunuh di sana. Tapi ia berhasil kembali. Aku harus memikirkan cara lain. Barangkali aku bisa memanfaatkan Laertes.
Pemuda itu masih sakit hati karena Hamlet telah membunuh Polonius ayahnya dan membuat Ophelia adiknya bunuh diri karena terlalu sedih. Ya, rasanya itu rencana yang bagus. Laertes pasti akan setuju. Sesuai dugaan Raja Claudius, Laertes setuju untuk membantunya menyingkirkan Hamlet. Lelaki itu menantang sang pangeran untuk bermain anggar. Hamlet berpikir bahwa ajakan tersebut adalah niat baik Laertes untuk bisa memperbaiki hubungan mereka yang retak pasca kekeliruannya membunuh Polonius. Ia pun segera menyetujuinya dan keduanya kini bersiap menuju arena. Mari, minumlah lebih dulu untuk kemenanganmu, keponakan. Terima kasih Yang Mulia, tapi aku akan minum nanti. Duel pun berlangsung. Laertes berhasil melukai Hamlet. Sang pangeran yang menyadari adanya tipu muslihat pun segera merebut pedang Laertes dan balik melukai lawannya tersebut. Tiba-tiba, suara jeritan mengejutkan mereka semua. Tanpa sepengetahuan Raja Claudius, Ratu rupanya tak sengaja meminum isi cawan beracun yang sebetulnya ditujukan untuk Hamlet. Beliau pun terjatuh dan segera menemui ajalnya. Raja Claudius menyiapkan cawan itu untuk memastikan kematianmu, Pangeran. Pedang beracun ini juga. Sekarang, tidak ada satupun di antara kita yang akan selamat. Aku setuju membantunya karena perbuatanmu pada ayah dan adikku. Selama ini Ophelia bersikap dingin padamu karena ayah menyuruhnya begitu. Padahal sesungguhnya dia amat mencintaimu. Dan kau telah membuatnya lebih memilih mati. 40.000 saudara lelaki tak akan bisa mencintai Ophelia seperti aku mencintainya, Laertes. Aku mengerti. Ampuni aku, Pangeran. Laertes telah tewas. Hamlet pun tengah sekarat karena racun dari lukanya. Tapi dalam kemarahan, ia merangsek maju dan dengan sisa-sisa kekuatannya berhasil membunuh Raja Claudius. Horatio kemudian berlari memapah sang pangeran yang kini roboh, meregang nyawa. Aku akan menenggak racun ini. Letakkan kembali cawan itu, Horatio. Kau harus berjanji untuk tetap hidup dan menceritakan kebenaran dari semuanya ini. Biar aku sendiri yang pergi, dan biarlah kini yang tersisa hanyalah kesunyian. Pangeran Hamlet pun menghembuskan nafas terakhirnya.